Halo, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Andre Waro SPD, calon guru penggerak Angkatan 3, Kota Manado, Sulawesi Utara, unit kerja di SMP Negeri 5 Manado. Video kali ini kita masuk di alur koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Oleh Bob Delbert. Dari kutipan di atas kita dapat menyimpulkan mengajarkan budi pekerti atau karakter kepada siswa atau murid kita sangatlah penting dalam ia menghadapi kehidupan ini sekarang maupun akan datang sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, ingarso sung tuluda atau di depan memberi contoh. Kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa mengambil keputusan yang tepat karena akan menjadi teladan atau contoh bagi orang yang kita pimpin atau murid. Kedua, ingmadia mangun karso atau di tengah kita memberikan semangat. Kita sebagai pemimpin pembelajaran atau guru dalam mengambil keputusan, kita harus bisa mempertimbangkan kemauan dan semangat belajar siswa. Dan yang ketiga, tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai pemimpin pembelajaran atau kita sebagai guru, harusnya keputusan-keputusan yang kita buat atau yang kita putuskan dapat mendorong dan memberikan dukungan kepada murid. Setiap pribadi memiliki nilai-nilai masing-masing yang berbeda-beda. Ada nilai yang positif, bahkan ada nilai yang negatif. Nilai-nilai positif perlu kita gali dan kembangkan. Nilai-nilai positif atau kebajikan harus mendasari dalam kita mengambil keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menjadi coach dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah dengan rekan kerja dan murid. Melalui teknik coaching dan tirta diharapkan dapat menggali potensi yang ada pada coach sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik. Guru dalam aspek atau keterampilan sosial emosional sangatlah penting dalam mengambil keputusan yang tepat agar dapat tercipta lingkungan yang belajar yang positif, konduktif, aman dan nyaman sehingga mereka belajar dapat tercipta. Sebelum mempelajari modul ini tentang paradigma dilema, prinsip-prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian keputusan. Pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus hanya berfokus pada etika, pada keyakinan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan menciptakan suatu lingkungan yang positif, konduktif, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus dapat mengambil keputusan yang tepat yang berdasarkan kepada pertama, paradigma dilema etika, 3 prinsip berpikir, dan 9 pengujian keputusan. Pertama, paradigma berpikir setiap orang berbeda-beda. Kedua, nilai dan budaya di lingkungan sekitar.
Pengambilan keputusan yang tepat pasti akan menciptakan lingkungan yang positif, konduktif, aman, dan nyaman, sehingga murid dapat merdeka belajar, sehingga mereka dapat meningkatkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada diri. Tentu, pengambilan keputusan akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Tugas dan tanggung jawab guru di sini harus bisa membimbing murid agar dapat berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kodratnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, konduktif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan 4 paradigma dilema, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Dengan demikian, dapat terciptanya merdeka belajar, murid-murid dapat mengembangkan potensi dan bakatnya.